Itu penyidik aja. Karena itu Anda sudah masuk ke materi, tanyakan ke penyidik seperti apa prosesnya. Yang jelas, saya kembali menurut KUHP, ada 5 alat bukti. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi, Anda bisa terjemahkan sendiri dari proses ada saksi, ada bukti tertulis, ada bukti visum. Nah, ada juga bukti-bukti yang lain, mungkin nanti pendapat ahli. Ya. Itu dari 5 alat bukti nanti yang diperlukan, termasuk prosesnya adalah terlapor ya. Itu yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimal 2 alat bukti. Jadi tidak semua yang diatur dalam KUHP itu harus dipenuhi. Tapi minimal 2 alat bukti. Jadi minimal 2 alat bukti itu bisa keterangan saksi 1, walaupun saksinya 10 tetap dihitung 1. Ingat ya, keterangan saksi walaupun saksinya 10 itu dihitung 1 alat bukti. Ya, itu yang harus dipahami. Bukti tertulis itu 1 alat bukti lagi. Nanti pendapat ahli 1 alat bukti. Nah, untuk menetapkan seseorang itu minimal 2 alat bukti. Jadi 2 alat buktinya apa? Itu majelis, mohon maaf, penyidik yang paham. Tapi pihak Rasman bahwasanya mengungkapkan kalau tim Niki itu kurangnya adanya bukti gitu Bang, semalam kemarin ngomongnya. Mau bicara apa saja silakan. Ya nggak akan saya tanggapin. Karena yang tahu bukti ada tidak ada penyidik. Sedangkan dia saja nggak tahu itu ada visumnya bunyi apa, betul kan? Dia nggak ngerti apa-apa. Karena penyidik tidak akan sampaikan ke dia. Karena visum itu ad repertum bahasanya. Dan akan dibuka pada saat proses di pengadilan. Penyidik punya hak untuk tahu. Penyidik akan mendasarkan penilaian terhadap peristiwa ini dari visum. Penyidik akan melakukan penilaian atas peristiwa ini berdasarkan bukti saksi. Penyidik akan melakukan penilaian atas peristiwa ini berdasarkan bukti surat. Paham ya? Orang yang dilaporkan tidak punya hak untuk mengetahui bukti-bukti tersebut. Ya, kalau saya pelapor, saya tahu apa buktinya yang kami sampaikan. Seperti itu. Jadi dibedakan supaya clear. Kalau Anda tanya, dia tahu nggak hasil visum? Nggak tahu. Saya tahu. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena saya adalah pelapor. Saya adalah mewakili korban. Mewakili Nikita Mirzani yang anaknya menjadi korban dalam peristiwa ini. Isi visumnya tahu, tapi saya tidak boleh sampaikan. Tapi kalau Anda tanya kepada terlapor, dia nggak tahu apa-apa. Penyidik pun tidak akan menyampaikan visum itu.